nih? Pelit banget nih cuma pengen tahu lainnya. Itu tuh penasaran Kak Iza, umurnya Kak Iza berapa ini? Sebenarnya umur saya itu 120 tahun. Hah? Benar kayak itu bisa nak? Udah kayak umurnya Nabi Ibrahim aja. Ya lagian kepo banget. Tapi bener ya, umurnya nabi-nabi dulu itu sampai ratusan tahun kan? Betul, umur Nabi Nuh aja itu sampai 950 tahun. Jadi Ini kenapa Pak? kan umur orang zaman sekarang aja paling cuma 10 sampai 100 tahun. Terus gimana cara orang sekarang nyamain sama orang-orang dulu? Tenang aja Pak, kan ada malam Lailatul Qadar. Jadi kenapa dibilang lebih dari 1000 bulan? Karena biar orang zaman sekarang itu ada peluang untuk menyamai amalan-amalan orang zaman dulu kan ya? Iya, apa? Baru saya. Itu tadi sketsa episode hari ini. Sekarang kita simak penjelasan dari Ustadz dalam KTP Ustadz. Kita tanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pemirsa KTP Ustadz yang makan Allah, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan hari-hari puasa di hari yang 10 terakhir ini. Kita akan mencoba untuk membahas satu tema yang menarik yang menjadi spesialnya dari bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan? Tentu semua orang menginginkan, mendambakan, mengharapkan agar Ramadan ia jalani akan mendapatkan nilai malam Lailatul Qadar itu. Para pemirsa KTP Ustadz, salah satu kelebihan atau keutamaan malam Lailatul Qadar adalah tergambarkan di dalam surah Al-Qadar, surat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemirsa KTP Ustadz yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat yang memberikan gambaran bagaimana suasana malam Lailatul Qadar. Tergambarkan dalam ayat ini, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat ke muka bumi ini. Kalau melihat asbabun nuzul dari ayat ini adalah menceritakan tentang kabar bahwa Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Khususnya yang kita tahu ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Penting untuk kita sadari ya, bahwasanya kemuliaan malam ini dikarenakan Al-Quran itu sendiri diturunkan di malam tersebut. Sama dengan hal-hal lain, bila mana ada sesuatu dikaitkan dengan Al-Quran, maka sesuatu tadi akan menjadi mulia. Bulan Ramadan mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Makkah, Madinah mulia karena di sanalah tempat Al-Quran itu diturunkan. Malaikat Jibril menjadi mulia karena diperintahkan untuk menurunkan wahyu Al-Quran.
Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pun mulia karena akhlaknya Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Kita pun bisa menjadi mulia kalau kita kaitkan diri kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji ayat Al-Quran. Itu semua akan menjadikan diri kita ini mulia. Kita kembali kepada malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan malam itulah yang akan hadir setiap datangnya bulan Ramadan. Sehingga ketika kita berbicara apakah seseorang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa ya, dengan catatan ya dia melakukan amaliyah-amaliyah yang dituntunkan, yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa amalan yang kita diperintah untuk kita hadirkan di dalam malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan hadis Nabi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keikhlasan dan merasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya itu, maka Allah akan memberikan balasan berupa terhapusnya dosa-dosanya yang telah lalu, seperti ya keberadaan seorang bayi yang baru lahir. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan pula, taharrau lailatal qadri fil witr. Dari Aisyah mengatakan, hendaklah engkau mencari malam Lailatul Qadar itu di waktu malam ganjil. Ini memberikan gambaran sesungguhnya di 10 hari terakhir itu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri kita, mengupayakan agar kita di malam-malam tersebut memaksimalkan dengan qiyam lail, mendirikan malam hari lalu diisi dengan amalan-amalan yang diperintah. Apa saja amalan itu? 1, kita diminta untuk sholat ya, sholat malam 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah memperbanyak membaca doa. Doa yang dituntunkan adalah doa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal afwa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Diperbanyak doa ini yang disampaikan oleh Rasul, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa itu terus menerus sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga diminta untuk sebisa mungkin memaksimalkan amaliyah kita di malam tersebut dengan membaca Al-Qur'an, karena mengikuti kondisi yang ada, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'an, sehingga amalan yang terbaik pada malam itu adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an walau beberapa ayat, ya, walau beberapa ayat. Semisal hanya membaca misalkan Fawatihus Suwar, Nun atau Alif Lam Mim, tidak masalah. Intinya ketika malam Lailatul Qadar itu datang, maka kita akan mendapatkan kebaikan, ya, yang Allah janjikan kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan, khairun min alfi syahr, kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kalau dihitung 1000 bulan, kalau diukur dengan bilangan tahun, berarti nilainya sama dengan 84 tahun. Sekiranya kalimat Nun atau kalimat Alif Lam Mim itu bersamaan dengan datangnya malam Lailatul Qadar, maka sebegitu banyak pahala atau kebaikan yang kita dapatkan
bila mana dikalikan dengan 84 tahun. Pemirsa, KTP Ustadz mengatakan Allah, ya, malam Lailatul Qadar rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan turunnya. Tetapi mengacu pada hadis Aisyah tadi, ya, turunnya malam Lailatul Qadar bisa terjadi di malam-malam ganjil. Untuk amannya kita, maka kalau bisa, karena ini rahasia Allah, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu tidak startnya sejak malam 10 terakhir, tapi kalau bisa sejak awal Ramadan kita coba bangun malam, maksimalkan malam-malam harinya dengan melakukan amal-amal kebajikan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan besar bagi kita, mendapatkan salah satu malamnya menjadi malam Lailatul Qadar buat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita yang berRamadan di tahun ini mendapatkan kesempatan untuk malam Lailatul Qadar sehingga nilai kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selesai Ramadan memiliki kepribadian takwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.